Setia dan mulia, malamnya di meja pojok itu. Kopi. Abang pemilik warung meletakkan nampan dengan 6 gelas di atasnya. Aroma kopi tercium pekat. Pukul 11 malam. Mereka berkumpul, dua aktivis, Ibu Sri, Dandi, dan si penulis. Dandi memegang gelas menatap lamat-lamat. Ini berbeda dari malam-malam sebelumnya, Bang. Apanya yang berbeda? Itu sama-sama kopi. Maksudku, malam ini abang tidak menjelaskan ini kopi apa, dari mana, apa kelebihannya. Aku sedang malas. Pemilik warung mendengus. Kopi luwak asli dari Tanda Raja. Entahlah, aku lupa ini kopi jenis apa. Yang penting kopi bagus, enak. Kalian nikmati saja, tidak usah banyak tanya. Iya bang, Dandi menyeruput kopinya. Lenggang. 2 hari menunggu di mana anggota komite itu berdiskusi. Dandi bicara lagi. Apakah di hotel bintang 5 milik Menteri Baco dengan segala fasilitas mewahnya? Kau sepertinya benci sekali dengan mereka dan Ibu Sri tertawa kecil. Memangnya Ibu Sri tidak? Aku juga tidak menyukai mereka. Tapi kan tidak perlu menuduh sembarangan. Komite berdiskusi di gedung kementerian, tertutup dan dijaga penuh. Seharusnya cukup steril dari pengaruh pihak lain. Salah satu aktivis menjawab, itu tetap tidak menjamin kawan. 2 kali 24 jam lebih dari cukup bagi PT Semesta Minerals dan Mining untuk mendekati dan membeli suara anggota komite. Semoga saja masih ada harapan dan aku selalu kagum dengan optimisme Ibu Sri. Dandi menimpali. Tapi ayolah, 3 anggota komite pilihan mereka jelas akan berpihak ke konsesi. Satu lagi, pilihan kita ternyata pernah menjadi konsultan AMDAL mereka. Kita kecolongan. Itu berarti 4 suara bagi mereka. Tambahkan pimpinan sidang. Suara dari pemerintah 5-2 paling maksimal. Itu pun jika masih tersisa yang menolak konsesi, boleh jadi 7-0. Lenggang sejenak Ibu Sri menatap sekeliling satu persatu. Apapun keputusan komite, aku tetap bangga pernah bekerja sama dengan kalian. Anak-anak muda idealis, penulis terkenal, yang buku-bukunya dibaca dan menginspirasi generasi berikutnya. Dan kau Dandi, pembuat film dokumenter terbaik. Meskipun kadang menyebalkan dengan komentar sembarangannya. Meja itu dipenuhi tawa sejenak. Juga abang pemilik warung kopi, sungguh sebuah kehormatan bisa mengenalmu. Ibu Sri tersenyum. Dulu saat wajahku disiram, mataku rusak, terlihat mengerikan. Aku tidak pernah bermimpi akan menemukan momen ini. Bertemu dengan pemilik bekas luka besar di parutan dada. Tapi lihatlah, kita berjuang bersama, maka semoga masih ada harapan. Juga kehormatan untukku Nona Sri. Pemilik warung balas bicara mengangguk. Juga kehormatan untukku, si penulis dan Dandi ikut mengangguk. Ibu Sri pindah menatap 2 aktivis. Terakhir, tentu aku juga senang sekali pernah bertemu dengan aktivis seperti kalian. Cerdas, berpendidikan tinggi, idealis, pekerja keras. Kalianlah otak semua perlawanan sidang ini. Sungguh sebuah kehormatan bekerja sama dengan kalian berdua. Juga kehormatan untuk kami, Bu Sri. 2 aktivis itu balas mengangguk. Kita belum membahas tentang 2 aktivis ini. Baiklah, sebelum cerita ini usai, mari mundur sebentar 25 tahun lalu. Di sebuah kawasan pemukiman kumuh ibu kota. Apakah kita pindah, Bu? Tidak usah cemaskan, kamu fokus saja belajar, bersiap ujian nasional. Anak kecil usia 12 tahun itu diam. Dia sejak tadi mengintip pertemuan di rumah mereka. Rumah-rumah petak kecil di gang-gang super padat, berimpit satu sama lain. Bau got tercium memusingkan kepala. Juga tumpukan sampah. Ada belasan orang dewasa sedang rapat di ruang depan. Sebagian tidak kebagian tempat, duduk jongkok di gang mendengarkan. Mereka mulai mengancam Pak Ketua. Iya, bilang kita penghuni tanpa izin.
penyerobot tanah negara. Enak saja, aku sudah tinggal di sini 40 tahun. Dulu mereka kemana saja? Sekarang bilang tanah negara. Kita jangan mau pindah, Pak Ketua. Setuju, kita tidak akan pindah apapun yang terjadi. Aduh, kamu kenapa masih di sini? Belajar sana, Setia. Anak kecil itu tertangkap basah lagi masih termenguping saat ibunya kembali dari membawa nampan berisi teh panas dan kue-kue kering untuk peserta pertemuan. Bagaimana aku bisa belajar, Bu? Berisik. Seruan-seruan di ruang depan memang semakin kencang. Apakah aku boleh belajar di rumah Mulia? Ya sudah, boleh. Tapi kebetulan belajar. Ibunya menatap serius. Jangan membaca komik, apalagi main gamebot. Iya, Bu. Anak itu kegirangan mengambil tas sekolahnya, membungkuk-bungkuk numpang lewat di antara para tamu, kemudian berlarian dekan. Mulia adalah teman sekelasnya, sepantaran. Rumahnya hanya berjarak 8 rumah, sama kecilnya, sumpek. Tapi karena tidak ada pertemuan, Tap-Tap lebih tenang di sana. Mulia, anak itu berseru. Kepala anak kecil lain nongol di balik pintu, wajahnya antusias. Masuk, Setia. Dan mereka belajar bersama. Tas sekolah dilemparkan sembarangan. Mulia mengambil gamebot yang tahun-tahun itu ngetren. Tertawa-tawa bergantian memainkannya. Benda itu mahal. Mana ada rumusnya anak pemukiman kumuh punya. Tapi 2 minggu lalu, Bapak Mulia yang bekerja sebagai pemulung beruntung menemukannya. Jadilah sejak itu menjadi mainan favorit 2 teman dekat itu. Kamu betulan belajar tadi? Ibu bertanya saat Setia pulang 2 jam kemudian. Pertemuan di rumah sudah bubar. Iya, Bu. Setia menyeringai. Dia sempat buka buku pelajaran 1 menit. Kabar baiknya 2 anak itu otaknya encer. Anak paling pintar di seluruh kampung. Ujian nasional seminggu kemudian tidak ada masalah bagi mereka. Nilai-nilai mereka nyaris sempurna. Guru-guru menatap kagum. Staf kantor dinas bahkan menyempatkan datang ke sekolah. Tidak percaya. Yang bermasalah itu adalah pemukiman mereka. Kami tidak mau pindah. Ini rumah kami. Demonstrasi besar terjadi di pemukiman kumuh itu. Warga penghadang bulldozer dan aparat yang hendak menggusur. Pergi dari sini. Lawan. Keributan meletus. Aparat merangsek para pendemo, berusaha membubarkan. Bulldozer maju. Penduduk bergeming, batu-batu dilemparkan, balas melawan. Setia dan Mulia ada di sana. Mereka menonton dari kejauhan saat penduduk dewasa bahu-membahu menahan orang-orang yang hendak meratakan pemukiman mereka. Kita jadi pindah, Bu. Setia bertanya. Malamnya di rumah. Tidak usah cemaskan itu, Setia. Biar orang dewasa yang mengurusnya. Tapi, Bu, bagaimana kalau rumah kita betulan Aduh, kamu itu baru 12. Tidak usah mikir yang aneh-aneh. Setia diam. Dia lagi-lagi menguping rapat di ruang depan. Warga yang emosional yang bersumpah akan mati demi membela pemukiman itu. Sabar dulu, Bapak-bapak. Pak Ketua menenangkan. Hari ini mereka memang gagal, Pak Ketua. Tapi besok-besok mereka akan datang dengan aparat lebih banyak. Juga alat berat. Benar, besok-besok kita harus bawa senjata. Apapun itu, kami siap perang, Pak Ketua. Penduduk berseru-seru mengepalkan tinju. Nyaris 6 bulan konflik itu terjadi ketika sebuah perusahaan besar mendapatkan hak pengelolaan atas tanah mereka. Meskipun permukiman kumuh, letak kampung itu strategis, dekat jalan protokol ibu kota. Pengusaha dengan izin Pemkot hendak membangun mall sekaligus apartemen. Mereka meminta penduduk segera pindah, perlawanan terjadi. Setia menatap lamat-lamat wajah tetangganya, juga wajah Pak Ketua RW yang adalah bapaknya sendiri. Nasib, pihak lawan ternyata jauh lebih pintar. Besok-besok mereka tidak mengirim bulldozer atau aparat. Mereka mengirim sesuatu yang lebih efektif untuk mengusir penduduk. 2 hari kemudian, persis tengah malam, permukiman kumuh itu dikepung oleh kebakaran hebat. Tinggalkan saja, Setia.
Ibunya berseru panik. Segera lari, teriak tetangganya. Tapi bu, itu buku-buku komik favoritku. Setia masih berusaha kembali ke rumahnya. Ibunya menarik paksa tangannya. Permukiman itu rusuh. Warga bergegas menguasai evakuasi besar-besaran. Nyala api mengumbung tinggi. Asap pekat membuat batuk juga mata perih. Setia! Ibunya berteriak. Anaknya berhasil melepaskan pegangan. Nekat lari balik ke rumah. Bapak Setia dan orang dewasa berusaha memadamkan api, menyiramkan api dari got bau, tapi percuma. Entah dari mana asal api ini, menjalar dari berbagai penjuru permukiman. Jangan masuk ke dalam. Seorang tetangga menahan gerakan Setia yang hendak masuk. Komik-komikku di dalam. Berbahaya. Lihat apinya. Nyala api berkobar di atas rumah Setia. Tapi mendadak ada yang lebih dulu lari ke dalam. Mulia tamannya masuk tanpa bisa dicegah tetangga. Menuju kamar Setia. Dia sering main ke tempat temannya. Dia tahu di mana komik-komik favorit Setia. Itu juga favoritnya selain main gamebot. Penduduk berseru. Astaga, anak bodoh. Keluar segera. 15 detik Mulia keluar. Dia baik-baik saja. Nyengir. Menyerahkan tumpukan komik bekas itu ke Setia. Terima kasih Mul. Brak, persis saat atap rumah mulai berjatuhan. Lari, penduduk berteriak. Brak, brak. Setia dan Mulia ikut berlarian di gang sempit. 1-2 penduduk terjatuh di got, ditarik yang lain. Lupakan permukiman itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. 6 jam kemudian saat matahari terbit, cahayanya menyirami ibu kota. Pemukiman kumuh itu telah rata dengan tanah, menyisakan puing-puing hitam. Penduduk hanya bisa menatap termangu. Keluarga Setia pindah menyingkir ke pinggiran kota, tinggal di kontrakan kecil. Bapaknya bekerja di pabrik tempe, ibunya kerja menjadi pembantu setengah hari di kompleks dekat kontrakan. Kehidupan mereka terus berlanjut, melupakan permukiman kumuh yang mulai disulap menjadi kawasan elit. Dan di tengah semua keterbatasan, Setia juga terus sekolah dengan nilai-nilai mengagumkan. Lulus SMP, kemudian SMA dengan nilai fantastis. Anak ini harus meneruskan sekolah bapak ibu. Pengurus yayasan tempat Setia sekolah berkunjung ke rumah. Kami tidak punya uang pak, makan saja susah. Bapak menggeleng. Selama ini Setia sekolah karena yayasan menggratiskan SPP-nya. Yayasan akan membiayainya sepanjang dia lolos UMPTN. Bapak dan ibu cukup mengizinkannya saja agar dia punya masa depan lebih baik, bisa berguna bagi sekitarnya. Ibu menahan tangis mendengarnya. Bapak terdiam. Setia tidak hanya lolos, dia diterima di Fakultas Hukum kampus top ibu kota. Kejutan, di hari pertama ospek, dia bertemu lagi dengan Mulia. Astaga, mereka berseru-seru lompat saling berpelukan dengan jaket alma mater, memukul-mukul bahu. Mak, aku masih menyimpan gamebot itu Mul. Oh iya, aku juga masih menyimpan komik-komik muset. Tertawa lagi. Dulu saat permukiman kumuh itu terbakar, seminggu berada di penampungan sementara, mereka berpisah sambil memberikan barang kesayangan masing-masing. Tidak menyangka mereka bertemu lagi. 3 tahun 6 bulan, 2 anak itu lulus dengan IPK sempurna. Aku tidak pernah paham. Teman-temannya bertanya saat wisuda. Iya, aku juga tidak. Setiap UTS atau UAS, mereka berdua hanya sibuk main game online di kosan. Tapi nilai-nilai mereka tetap A. Sementara kita sibuk belajar malah dapat B atau C. Masih mending B atau C. Aku harus mengulang nilai D. Saat Setia dan Mulia menyeringai. Kalian habis ini mau kemana? Bekerja di kantor pengacara terkenal? Atau bekerja di divisi hukum perusahaan multinasional? Setia dan Mulia menggeleng. Mereka punya rencana sendiri. Mereka akan melanjutkan perlawanan. Mereka adalah saksi hidup saat permukiman kumuh itu terbakar. Tapi kali ini mereka membutuhkan rencana lebih baik. Dengan prestasi akademik, aktif di organisasi mahasiswa,
berbagai penghargaan prestisius, dan kemampuan bahasa asing. Mudah saja Setia dan Mulia mendapatkan beasiswa di sekolah hukum top luar negeri. Itu pemberhentian selanjutnya. Mereka belajar dengan semangat, pakai spons, menyerap semua pengetahuan, mempelajari kasus-kasus menarik terkait konflik penduduk dengan korporasi, kasus-kasus perusahaan lingkungan hidup, tambang, perkebunan, penggusuran. Mereka juga magang di kantor pengacara besar luar negeri yang melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas, penduduk asli, dan orang-orang terpinggirkan, mulai membentuk jaringan perkenalan dengan aktivis lainnya. 2 tahun menyelesaikan studi S2, kembali ke ibu kota. Setia dan Mulia membuka kantor pengacara, sukses. Kantor itu maju pesat, memiliki 20 pegawai, menangani kasus-kasus penting. 2 anak muda itu bukan lagi anak-anak yang dulu bermain bola di ganggang sempit dan bolanya jatuh ke parit menjadi bau, lantas tertawa. Bukan lagi anak-anak yang menatap ketakutan saat aparat memukuli orang dewasa. Bukan lagi anak-anak yang berteriak-teriak saat rumah mereka terbakar. Mereka telah tumbuh menjadi petarung tangguh. 10 tahun terus membangun jaringan, menangani kasus penduduk yang digusur, warga yang dikriminalisasi, orang-orang kecil yang gemetar di depan intimidasi pihak-pihak berkuasa. Seiring kantor pengacara mereka mulai dikenal luas, hingga akhirnya mereka berkunjung ke warung kopi itu, berkenalan dengan abang pemiliknya, berkenalan dengan berbagai aktivis di sana. Aliansi itu akhirnya dibentuk. 6 anggota utama ditunjuk. Setia, Mulia, Ibu Sri, Dandi si sutradara, si penulis, dan satu lagi anggota yang hanya Setia dan Mulia yang tahu. Saat menteri mengumumkan pembentukan komite independen tersebut, mereka berdua ditunjuk mewakili aktivis lingkungan di sidang dengar pendapat. Sidang yang telah selesai, tinggal menunggu keputusan. Itulah kisah 2 sahabat itu, berusaha berjuang membela orang-orang yang teraniaya, meski terjal sekali tembok yang harus mereka hadapi.